Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bapak harapkan kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema yang baru. Nih, kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Nah, dan di pembelajaran ke-1. Nah, di sini akan dibahas tentang tugas sehari-hari yang kalian di rumah. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Bapak harapkan kalian tahu ya. Nah, kalian tentunya harus tahu. Nah, mengapa sih kita harus memperluas pengetahuan alam atau rumah kita? Supaya jika nanti ada orang lain bertanya kepada kita bisa menjawab di mana alamat rumah kita dan di mana letak rumah kita. Kita mengetahui arah atau jalan menuju rumah kita. Nah, sekarang coba amati letak rumah Siti. Nah, buka bukunya pada pembelajaran ke-1 ya. Nah, di bawah ini kita akan mengamati denah letak dari rumah Siti pada halaman 4. Nah, sekarang di rumah Siti itu berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di depan rumah Siti ada musola. Di samping rumah Siti itu, samping kanannya ada rumah Adi, dan di samping kirinya ada rumah Ayu. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Sedangkan ongkos angkutan dari rumah ke sekolah adalah Rp1.000. Nah, kita mengetahui letak rumah Siti. Berikut berdasarkan bacaan tadi, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Nah, benar. Di sebelah kanan rumah Siti tadi ya rumah si Adi. Sedangkan pertanyaan kedua, di sebelah kiri rumah Siti ada rumah siapa? Coba ayo tebak. Oke, benar. Nah, di sini di sebelah kiri rumah Siti yaitu ada rumah Ayu. Ayu tinggal di sebelah kiri dari rumah Siti. Nah, sekarang di manakah rumah Siti terletak? Sekarang Siti terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Sedangkan berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Tadi ongkosnya adalah Rp1.000. Lebih hubungkan dengan garis hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban. Dari sebelah kanan sesuai berdasarkan denah pada halaman 4. Di bukumu tadi atau denah rumah Siti tadi, nah rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah siapa? Dikaji ya, rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat musola. Rumah-rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah siapa adik-adik? Ya, rumah Ayu. Rumah Ayu yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah siapa? Ya, jawabannya adalah rumah Siti. Nah, angkutan umum Siti ke sekolah adalah Rp1.000.
Adik-adik pasti pernah melihat uang 1.000 rupiah kan? Nah, uang sendiri itu dibagi menjadi dua, ada uang kertas dan ada uang logam. Ayo kita akan pelajari bersama-sama tentang logam nih. Logam paling kecil nilainya adalah 100 rupiah. Sedangkan yang paling besar nilainya adalah 1.000 rupiah. Nah, sekarang adik-adik harus ketahui bahwa yang paling kecil yang saat ini masih beredar adalah 100 rupiah dan yang paling besar adalah 1.000 rupiah. Amati gambar berikut ya pada halaman 7, mengenal pecahan nilaian uang. Adik-adik menuliskan uang 100 rupiah. Cara menuliskan seperti ini adik-adik. Nah, sudah diamati gambar pada halaman 7 ya. 100 rupiah dibaca 100 rupiah. Berikut adalah gambar 100 rupiah. Uang berapa? Ya, ini uang 200. Nah, jika ditulis 200 rupiah dibaca 200 rupiah. Nah, uang logam berikutnya adalah uang ini. Coba kalian lihat ya, uang logam berikutnya. Berapa nilai adik-adik yang ini uangnya? Nah, ya, nilainya 500 rupiah. Jika ditulis ini seperti ini, 500 rupiah dibaca 500 rupiah. Uang terbesar dari uang logam adalah tadi berapa? Tadi uang terbesarnya adalah 1.000 rupiah. Nilainya paling besar ini di antara uang logam lainnya. Jika ditulis itu dibacanya, coba kalian lihat gambarnya. Nah, itu ditulis 1.000 rupiah. Nah, itu tadi kita sudah mengenal macam-macam nilai uang logam membandingkan pecahan uang. Nah, kita akan belajar membandingkan pecahan uang logam di sini. Di sini ada dua pecahan uang logam yang kacau, tak punya. Yang pertama adalah 1.000. Yang kedua adalah 500 rupiah. Coba disimak ya. Nah, pada membandingkan di sini, coba kalian simak gambar. Ini 1.000, yang ini 500. Sekarang kita membandingkan itu bisa diberi kata lebih dari atau lebih banyak dari, atau lebih banyak kurang dari, atau lebih sedikit. Nah, 1.000 itu lebih banyak dari 500 atau lebih sedikit dari 500, yang lebih banyak atau lebih besar. Nah, sekarang ini 500, maka bisa kita simpulkan 1.000 rupiah nilainya lebih besar dari 500 rupiah. Contoh lihat gambar di samping ya. Nah, ini berikutnya ada uang 200 rupiah. Nah, uang 200 rupiah itu lebih besar atau lebih kecil dari 500 rupiah? Ya, benar, lebih kecil. Maka kita bisa simpulkan bahwa uang 200 rupiah itu lebih kecil dari 500 rupiah. Berikutnya adalah uang logam 100 rupiah dan uang logam 1.000 rupiah. Jika dibandingkan uang 100 rupiah, apakah lebih besar atau lebih kecil? Yo, coba simak gambarnya. Nah,
uang Rp1.000 ya tentunya nilai uangnya itu lebih kecil dari uang 1.000. Jadi kesimpulannya uang 100 lebih kecil dari Rp1.000. Nah, bagaimana cara mengurutkan pecahan uang tadi? Kita sudah belajar membandingkan pecahan uang. Nah, sekarang kita mau mengurutkan pecahan uang dari nilainya, mengurutkan pecahan ulang. Nah, di sini Kak Citra punya 3 pecahan uang logam, yaitu 200 sampai Rp100 dan 500. Nah, kita akan urutkan dari nilai uang yang paling kecil manakah adik-adik? Coba buka halaman 9. Nah, di situ terdapat perbandingan uang dari 500, 100 dan 200. Nah, di sini yang paling kecil nilainya yaitu Rp100. Sedangkan urutan yang kedua yaitu Rp200. Dan yang terakhir, jumlah uang yang paling besar adalah Rp500. Nah, itu jika diurutkan dari yang terkecil. Dari nilai uang yang paling besar adalah kalau dibalik yaitu Rp500. Setelah Rp500 itu ada Rp200. Setelah Rp200 itu ada Rp100. Nah, itu tadi cara mengurutkan pecahan uang. Nah, urutan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Nah, di sini ada 3 uang logam lagi. Ya, ada 3 nilai uang logam. Yang pertama yaitu Rp200 dan yang selanjutnya itu Rp1.000 dan yang terakhir itu Rp100. Nah, yang pastinya nilai 100 adalah nilai yang paling kecil setelah Rp200. Nah, di sini di atas Rp200 pada soal nomor 2 itu ada yang lebih tinggi dan lebih besar jumlahnya, yaitu Rp1.000. Nah, di depan rumah Siti tadi terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat sholat kita. Nah, di sini kita bisa membunyikan kentongan itu secara bervariasi. Bunyi yang beraturan dan berulang-ulang itu disebut irama. Sekarang buka halaman selanjutnya. Banyaknya ketukan dalam setiap ruas itu disebut dengan birama. Nah, di sini kalian buka pada halaman 10. Nah, bisa belajar tentang irama dan birama. Ini dengan tepukan tangan dan hentakan ya. Nah, kaki jika ada tanda teh itu berarti kalian harus tepuk tangan. Untuk itu pun tak kaki. Jadi nanti kalian kalau tes berarti tepuk hentak kaki, hentak. Nah, di sini ada, coba kalian buka halaman 10. Nah, di situ ada gambar kentongan dan gambar alat pemukulnya. Nah, ada 2 alat pemukul. Nah, di sini jika alat pemukulnya itu kita pertemukan gini, dia akan menghasilkan bunyi tek tek tek. Sedangkan jika pukulan itu alat kayunya itu kita pukul ke kentongan, dia akan menghasilkan bunyi tong tong tong. Nah, bisa kita variasikan
bunyi ini dengan sesuka kita, bisa dengan cara tek tek tong atau tek tong tek. Nah, itu adalah perbedaan irama dari kentongan dan kayu alat pemukulnya. Nah, nanti anak-anak juga bisa mempraktekkan bunyi ini di rumah ya. Jika ada kentongan atau kayu, kalian boleh mempraktekkan. Kalian coba dan kalian tes apa perbedaan suara kayu yang kita hempaskan, kita melakukan pergeseran antara kayu dan perbedaan suara ketika kita pukul ke kentongan. Nah, mungkin dari sini bisa juga kita contoh lain ya, dari tangan. Misalkan kita dari tangan, bunyinya jika kita tepuk kita akan bunyi prok prok prok. Sedangkan jika ada meja, kita hentakan di meja itu akan bunyi tuk tuk tuk. Nah, mungkin itu perbandingan dan perbedaan suara jika kita menggunakan tangan, dan jika perbedaan suara kita hentakan di meja, itu akan berbeda irama dan suaranya. Nah, variasikan ini ya, nada ini bisa kalian nanti praktekkan sekarang juga bisa di meja dan siapkan tangan. Cuman untuk yang di meja kalian cukup mukul pelan saja ya. Jika kalian nanti anak-anak memukulnya terlalu kencang, tangan kalian akan sakit. Nah, jadi secukupnya saja bagaimana bunyinya. Perbedaan antara bunyi tepuk tangan dan bunyi kita ketika menggedor meja. Nah, video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Jangan lupa untuk kalian jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol 5M. Semangat untuk belajar, sampai jumpa lagi ya di video pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang Bapak mungkin hanya sampai di sini materi dari Bapak. Nah, jika kurang paham boleh ditanyakan lagi. Nah, mungkin jika nanti ada yang kurang paham dari materi yang pertama tadi, dari denah rumah, kemudian dari mengenal pecahan nilai uang, dan yang terakhir dari perbandingan suara, dari suara kentongan, suara alat pemukulnya, kayunya, dari suara tangan dan suara meja. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.